kita tak bertemu, takkan pernah ku rasakan artinya rindu. Kalau dulu kita tak bertemu, takkan pernah ku rasakan artinya rindu. Kalau kita dulu tak kenalan, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sekali saja. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi bukan berteduhkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Kalau memang hatiku tak sayang, mengapa dulu kau kirim surat padaku? Tertulis namaku, terasa terbang seluruh jiwa ragaku. Namun apa yang terjadi? Kau hancurkan semua mimpi yang menyakitkan hati ini. Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Kalau tak mungkin lagi kita menyanyikan lagu cinta, untuk apa aku di sini? Ya, pemirsa, itu tadi penampilan dari I Sugianto yang kalau pemirsa setia Zona Memori ingat, itu pernah hadir di dalam episode Zona Memori yang cinta dan melankolis. Nah, kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Mas Remi. Ya. Itu tadi baru tampil I Sugianto, Mas. Menarik Nyanyiin, sekali, iya. iya. Nyanyiin lagunya Christine Panjaitan. Iya. Sama-sama melankolis. Iya, ya. iya. Gimana pandangan Mas Remi tentang dua penyanyi yang begitu populer di zaman itu? Iya, sebenarnya yang jago mereka sih bagus ya, tapi yang lebih jago di sini adalah orang di belakang dia, yaitu Bang Rinto Harahap. Bagaimana Bang Rinto sebagai pencipta dia membaca karakter penyanyinya masing-masing. Dia tuh pelajarin banget, oh kalau Isni begini ya, kalau Christine begini ya. Ini kan Christine itu Batak, orang Batak marah-marah aja nyanyi, Oh, ya kan? gitu. Orang Batak tuh sangat
berirama gitu, Iya, ngomongnya betul. berirama gitu. Iya, nangis aja berirama, ya. berirama. Nah, sementara Iis itu kan melankolis memang dia kan, Betul. ya kan orang Sunda, Iya. ya kan, karakternya lembut. Iya. Nah, di situ kekuatan Rindu Harahap saya lihat yang ada, gitu. Itu ya. Nah, sebagai seorang wartawan musik, pasti dulu Mas Remi juga sering mengikuti perjalanan musik mereka gitu, Iya. baik di show-show panggung ataupun pada saat rekaman. Kekuatan dari seorang Christine Panjaitan itu letaknya di mana sih, Mas? Pada saat kekuatan sebagai seorang penyanyi itu ada di mananya? Sebenarnya kalau kuat, dua-duanya kuat. Iya. Tapi perbedaan yang lain, eksistensi Iis itu lebih bagus. Dia tuh lebih muncul. Dia kan artinya selain dia bernyanyi sering, Iya. dia juga main film. Oh iya. Nah, kalau Christine tuh kayaknya dia tuh lebih milih ke sekolah dulu deh. Oh gitu. Iya. Nah, jadi nggak begitu sering muncul dibanding Iis gitu. Ini yang menyebab perbedaan. Tapi kekuatan sama aja. Jadi mungkin dulu kalau Is lebih fokus kepada nyanyi, Iya. kalau Christine masih lebih fokus ke kuliah. sekolahnya. Iya. Tapi sebenarnya kekuatannya sama ya. Iya, benar. Nah, kalau dilihat nih, bukan membandingkan nih, Iya. Mas, karena kan Mas Remi pada saat itu benar-benar ada di zamannya mereka Iya. gitu. Kalau secara apa ya istilahnya, mungkin dari penjualan kasetnya atau dari grade-nya tuh sebenarnya lebih tinggi siapa sih antara Christine atau Oke. Akibat dari sering munculnya Christine Iis Sugianto ya, terus juga lebih aktif. Iya. Jadi Iis itu agak di atas grid-nya gitu tuh. maksudnya baik dalam off air ataupun juga iya. setiap tahun dalam mengeluarkan Popularitasnya akhirnya munculnya tuh lebih Iis gitu loh. Tapi ada satu faktor yang tidak musikal. iya. Soal cantik. Gimana tuh maksudnya? Nah, cantiknya itu kan orang semua cantik. Iya, Pada betul. dekade tahun 70-80, penyanyi itu pasti cantik. Nggak ada penyanyi jelek. Kenapa sebabnya, Mas? Nah, sebabnya itu mungkin karena faktor lebih mudah mempromosikannya kalau cantik. Karena materi media promosi pun dulu nggak ada. Cuman televisi, Sama koran. Kan? Koran udah. Kalau sekarang seluruhnya itu adalah media promosi gitu Iya, loh. betul. Nah, gitu. Kalau soal cantik kan selera. Ya kan ada cantik Jawa, ada cantik Batak. Bali, ada Batak, ada Ambon, cantik semua. Sekarang seleranya yang mana itu aja masalahnya. Mas, saya Ya. mau sedikit mengupas tentang bicara cantik yang tadi Mas Remi bahas. Iya. Kan Mas bilang di era itu kalau seorang penyanyi itu harus cantik. Harus, Kalau wajib. nggak cantik nggak bisa jadi penyanyi. Nggak Ada nggak di masa itu seorang wanita cantik gitu, tapi nggak bisa jadi penyanyi? Pada era itu banyak Ron, banyak. Gitu. Bisa kasih contoh, Mas? Mungkin Seperti kita apa? nggak nyebut nama orang Iya, ya, iya. tapi gini prosesnya. Seorang cantik gitu ya, dia masuk studio recording, itu proses recording itu yang mereka lama gitu loh. Jadi take-nya berulang-ulang gitu kan, gitu. Nah ini yang membuat mereka harus latihan dengan keras gitu kan. Nah akhirnya ada tabal sulam, apalagi pada waktu itu kan beredar isu bahwa semua itu dikerjakan oleh mesin. Yang jago operatornya bukan penyanyinya. Gitu. Pada saat itu juga. Pada saat itu iya. Nah ini terjadi. Jadi tetap pada saat itu pun boleh wanita bisa cantik, Iya. tapi untuk menjadi penyanyi Iya. tetap harus ada modal suaranya juga dong, Iya, Mas, ya. iya benar. Dasar suaranya bagus ya, Harus nggak apa-apa. ada. Kalau dia melantunkan notasinya susah, nah itu pekerjaan operator itu kerjaan. Oke, kita akan lanjutkan lagi, Mas, nanti bincang-bincang, tapi saya akan ngajak pemirsa di rumah dan Mas Remi juga. Ya. Tadi kita udah lihat Iis, sekarang kita lihat Christine, bagaimana dia menyanyikan salah satu hits dari Iis Sugianto. Sunyinya malam ini sepi, tiada berbintang. Ku dengar sayup-sayup engkau memanggil namaku. Jauhnya kini kau dariku, entah kapan kita akan bertemu. Nasib
Sayang, walau tidak hidup